Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk kepada materi scope of number atau ruang lingkup bilangan. Nah, di sini sudah saya gambarkan garis besar bilangan-bilangan yang selama ini pernah kita pelajari baik dari SD, SMP, SMA ataupun di bangku kuliah saat ini. Ya. Jadi ada bilangan prima, bilangan komposit, di atasnya ada bilangan asli, bilangan nol, bilangan cacah, bilangan negatif dan seterusnya sampai bilangan kompleks atau bilangan keseluruhan bilangan gitu ya, bilangan kompleks ya. Jadi keseluruhan dari suatu bilangan atau gabungan dari bilangan-bilangan semuanya yang kita pelajari ini ya. Oke. Mungkin kalian akan bertanya, kalian bisa perhatikan di sini, mungkin kalian akan bertanya, kenapa di sini kok tidak ada bilangan ganjil, bilangan genap, kemudian apa lagi ya? Pecahan yang dipelajari di bangku SD kelas 3 seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada juga di sini gitu ya, secara tidak langsung tergambar di sini sebenarnya ya. Nanti kita akan bedah satu persatu ya. Baik, kita akan bedah dari yang pertama dulu, bilangan prima dan bilangan komposit. Kenapa saya tidak awali dengan bilangan asli gitu ya? Sebenarnya saya ingin mengawali di bilangan asli gitu ya, karena menurut matematikawan Jerman Leopold Kronecker, dia pernah mengungkapkan bahwasannya Tuhan menciptakan bilangan asli, yang lainnya atau bilangan lainnya adalah hasil pekerjaan manusia gitu. Jadi dasarnya itu adalah bilangan asli. Kita juga belajar dulu dari kecil itu bilangan asli gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Gak mungkin kita diajarin negatif 1, negatif 2, belum ya. Dari TK itu pasti diajarin 1, 2, 3 gitu. Tidak juga diajarin 1,2, 1,3, belum. Tapi bilangan asli terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Ya. Cuman ini penting juga, saya ingin menyinggung bilangan prima dan bilangan komposit gitu ya, karena sering kali dilupakan bilangan prima itu sendiri. Apalagi bilangan prima itu juga sebenarnya ada banyak keajaiban-keajaiban. Mungkin di video selanjutnya atau video lainnya akan saya bahas deh tentang bilangan prima ya. Oke, bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Ini pelajaran SD ya. Bilangan prima, bilangan, dia merupakan bagian. Jadi nih, kalau kita telusuri, dia bagian dari bilangan bulat. Nah, jadi misalkan prima itu adalah P, jadi P elemen Z itu bilangan bulat atau Zahlen ya. P elemen Z dan P lebih dari 1, P disebut bilangan prima jika pembagi positif. Nah, karena dia bilangan asli ya. Pembagi positif dari P adalah 1 dan P itu sendiri. Itu definisinya. Atau secara sederhana gini deh. Biasanya kalau kita di SD itu dulunya diajarin bilangan prima adalah bilangan yang faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Atau ada bahasa sederhananya lagi, bilangan prima adalah bilangan yang yang hanya memiliki 2 faktor, yakni 1 dan dirinya sendiri. Nah, kayak gitu ya. Contohnya bilangan prima kalian pasti sudah tahu, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya gitu ya, bilangan prima. Nah, dan ini ada yang unik nih. Bilangan prima itu semuanya ganjil kecuali 2. Jadi 2 itu satu-satunya bilangan prima yang genap. Wah, unik tuh. Ya, unik sekali.
ada bilangan prima, ada selanjutnya bilangan komposit. Sederhananya gini, bilangan prima itu faktor positifnya adalah hanya memiliki dua faktor bilangan positif, yakni satu dan bilangan itu sendiri. Maka bilangan komposit itu lawannya bilangan prima. Jadi kalau bilangan komposit itu bilangan yang faktor-faktornya lebih dari dua, ya, mempunyai lebih dari dua faktor. Misal 4, faktornya 1, 2, 4. Nah, tuh. Terus 6, faktornya 1, 2, 3, 6. 8, 10, 12 dan seterusnya. Itu jadi bilangan komposit, faktor-faktornya lebih dari mempunyai lebih dari dua faktor. Seperti itu. Bisa dipahami ya dua bilangan itu. Sekarang bilangan asli. Bilangan asli ya sudah gabungan dari kesemuanya tadi itu, bilangan prima sama bilangan komposit. Ya, bilangan asli dimulai dari 1. Ya, atau bilangan asli itu notasinya n atau natural number ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan asli. Ya. Sedangkan bilangan 0 udah satu aja dia. Kemudian gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli disebut bilangan cacah atau whole number, simbolnya W. Jadi dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu bilangan cacah, whole number. Nah, gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli disebut bilangan cacah. Ya, jadi gabungan dari 0 dan bilangan asli atau bilangan bulat positif itu bilangan cacah. Ada bilangan bulat positif, maka ada bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif. Jadi sebagaimana kita tahu, kita ingat di pelajaran SD itu, bilangan bulat itu terbagi menjadi 3, yakni negatif, 0, positif. Nah, coba diingat-ingat yang jadi kita bikin garis bilangan, ada 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. 1, 2, 3. Nah, seperti itu garis bilangan. Jadi bilangan bulat itu ya ini, ada negatif, ada 0, ada positif. Jadi bilangan bulat gabungan dari cacah dan negatif. Sederhananya seperti itu. Bilangan bulat disimbolkan sebagai Z atau Zalen. Kalau negatif ya sudah tadi itu ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Seperti itu. Ya. Tapi, nah, ini yang tadi di pertanyaan awal bahwasannya kok nggak ada bilangan genap sama bilangan bilangan ganjil sih? Dia masuk di mana? Apakah di sini? Di asli? Kan biasanya kita pelajaran SD itu bilangan asli, yang bawah saya hapus ya. Ini kita hapus saja. Bilangan asli di dalam bilangan asli ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Jadi bilangan asli itu, bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Padahal dari definisinya saja coba kita bedah. Kita belum ke atas ya, kita masih di bilangan bulat dulu ya. Bilangan genap bahasa sederhananya adalah bilangan kelipatan 2 atau bilangan yang habis dibagi dengan 2. Ya. Tidak bersisa pembagiannya itu. Itu bilangan genap.
Nah, jika demikian, dari definisi itu, berarti negatif 2 genap atau enggak? Nah, kebanyakan kita mikir, ya enggak. Genap itu kan dari 2 gitu. Kebanyakan kita gitu. Di SD pun kita diajarin seperti itu. Genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Padahal kalau dari definisi, negatif 2 kalau kita bagi 2 habis enggak? Habis. Ya, habis. Sisanya 0. Ya, habis. Negatif 4 juga begitu, negatif 6 juga begitu. Berarti negatif 2, negatif 4, negatif 6 juga termasuk bilangan genap. Iya, itu. Jadi bilangan genap ya termasuk negatif. Negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 20 itu bilangan genap. Gitu. Termasuk ganjil. Ganjil juga begitu berarti. Negatif 3, negatif 5 itu ganjil, ya. Ganjil. Makanya saya tidak mencantumkan di sini nih apa namanya itu ruang lingkupnya di sini, karena kalau saya masukin di sini misalnya ya, di sini ada ganjil. Ganjil itu bukan asli aja tapi genap negatif juga gitu. Bisa kayak tadi negatif 3 itu ganjil. Jadi lebih baik saya tidak masukin di sini gitu. Karena bilangan bulat memang pembagiannya, yang pertama trikotominya bilangan bulat itu bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Namun pembagian lainnya berdasarkan sifatnya itu ada genap, ganjil. Dah. Genap, ganjil. Oke, cuma 2 saja, genap, ganjil. Ini ganjil. Ini ganjil. Ganjil, ganjil. Sisanya genap. Ini genap. Ini genap. Nah, berarti 0 itu, nah, kalian bisa nyimpulin sendiri. Berarti 0 itu genap dong. Jelas nih, dari polanya sudah jelas. Gitu. Pembagiannya seperti itu. Mungkin di video-video lainnya atau video-video selanjutnya nanti kita akan bedah juga tentang 0. Nah, jadi saya punya utang nih. Bilangan prima sama kita bahas 0. Wah, itu keren sekali itu kita kalau bahas itu ya. Kita bedah itu 0 sama prima. Seperti itu ya. Jadi yang perlu kita luruskan adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu negatif 7, negatif 5, 1, 3, 5. Nah, genap. Negatif 10, negatif 2, negatif 0, 2, 4 dan seterusnya seperti itu ya. Itu yang perlu kita luruskan. Mungkin kalian akan bertanya secara kritis, Pak, berarti dulunya pas di SD kita diajarin salah dong, sesat dong. Enggak begitu. Ya, jadi kita diajarkan itu disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir kita. Gitu. Ya, bukan berarti salah ya, karena kan nanti kalian akan memperoleh pengetahuan lama, kemudian mendapatkan pengetahuan baru, terjadi asimilasi, kemudian ada titik equilibrium seperti itu ya kalau di tahap perkembangan Jean Piaget. Jadi hal-hal yang dulunya barangkali kita anggap oh ini benar ya, ternyata pas kita bedah lagi oh ternyata perlu diluruskan. Nah, seperti itu. Cuman gurunya nggak salah. Sekali lagi, guru kita mengajar sesuai tahapan perkembangan kita, gitu. Sama dengan contoh saya pernah katakan di mata kuliah geometri. Dulu di SD itu kita diajarin misalnya contoh-contoh lingkaran itu pi-nya itu 22/7. Dengan jari-jari biasanya 7, 14, pokoknya kelipatan 7. Kenapa demikian? Supaya enak ngitungnya ditembak-tembak gitu. Ya enggak sih? Padahal sebenarnya pi itu ini sebenarnya pendekatan pi. Ya, tapi pi yang asli itu 3,14. Itu pi. Ya. Irasional, ya. Pi itu bilangan irasional dan bilangan transendental, panjang sekali. Gitu ya. Panjang sekali. Nah, jadi nggak mungkin kita kasih anak-anak seperti ini terus susah ngitungnya gitu. Biasanya yang dasar-dasar seperti ini gitu ya. Jadi bukan salah gurunya ya, tapi disesuaikan tahapan perkembangan siswa. Oke, kita kembali fokus.
Oke, sekarang di atasnya bilangan bulat. Oh ya, sebelumnya kalian pasti akan bertanya juga, Pak, kan ada bilangan bulat nih, bulat atau yang utuh. Kalau gitu, eh, mana bilangan yang nggak utuh atau pecahan? Nah, gitu kan. Nah, SD kan kita belajar tuh pecahan. Gimana? Pecahan itu ya bilangan rasional itu sendiri. Jadi bilangan rasional adalah atau bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, namun B tidak boleh sama dengan 0. Dengan syarat A dan B ini sudah bentuk yang sederhana, itu bilangan rasional. Contoh 1/2 itu rasional, bilangan pecahan ya. 2/3 sudah sederhana. Tapi kalau 6/2 ini pecahan juga, tapi bisa dijadikan bilangan bulat. Nah, seperti itu. Makanya bilangan bulat itu bagian dari bilangan rasional, seperti itu. Nah, jadi bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Mungkin akan ada pertanyaan lagi, Pak, selain pecahan, dulunya di SD kelas 3 dan kelas 4 itu kita belajar bilangan desimal yang koma-koma. Ya, sebenarnya masuknya di sini juga. 1/2 itu bisa kita desimalkan menjadi 1 dibagi 2 atau 0,5. Nah, sama tuh. Termasuk persen dan segala macamnya di sini ya, bilangan rasional. Ya, jadi gabungan dari semuanya. Gabungan dari bilangan bulat, gabungan dari pecahan, desimal, persen, seperti itu. Bilangan rasional ya. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Nah, nanti kita bedah lagi tuh di bilangan 0 ya. Saya janji nanti saya akan buatkan video tentang bilangan 0. Wah, itu keren banget tuh. Nah, ini utang lagi nih, saya punya utang. B tidak boleh sama dengan 0 karena pembagi 0 itu pembagi 0 itu sangat mengacaukan sekali ya. Sangat mengacaukan sekali. Ya, jadi saya tidak perlu bahas di sini, nanti aja di video lain gitu ya. Lanjut. Ada bilangan rasional. Rasional itu ya rasio, pecahan. Ada bilangan rasional, ada yang irasional. Tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan. Contoh saya bilang tadi, pi. Bilangan pi atau 3,14 dan seterusnya itu nggak bisa dijadikan pecahan. Makanya saya bilang pi itu irasional. Kalau 22/7 ini rasional karena pecahan. Makanya 22/7 itu bukan pi tapi pendekatan pi. Gitu. Ya. Sedangkan bilangan irasional itu pi contohnya. Ya. Ada lagi apa ya? Bilangan bilangan Euler ya. Bilangan Euler 2,718 dan seterusnya, panjang ini ya. Ini juga 3,14 dan seterusnya, panjang. Terus apa lagi ya? Irasional. Terus sih bilangan-bilangan unik sih biasanya, atau akar 2 juga tuh. Itu nggak bisa dijadikan pecahan. Karena saking panjangnya kita nggak bisa jadikan pecahan gitu ya. Kalau misalnya, Pak, kalau 3,14 bisa jadi pecahan. 314/100. Tapi kalau 3,14 dan seterusnya yang panjang itu bilangan pi, nggak bisa. Harus jadi pecahan. Maka dia masuk golongan bilangan irasional. Seperti itu. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut bilangan real atau simbolnya R. Bilangan real ya gabungan dari rasional dan irasional. Simpel aja. Berarti dia bisa pecahan, bisa bilangan bulat, bisa bilangan ini, semuanya gabungan gitu ya. Bilangan real. Sederhana aja sih, pokoknya semakin ke atas semakin sederhana gitu ya pendefinisiannya. Jadi nggak usah terlalu bingung menghafal definisinya. Pahami aja bagian ini ya, scope of number ini. Ada yang real atau bilangan nyata, atau bilangan yang biasa kita pakai sehari-hari. Ada juga yang lawannya nyata, nggak nyata. Nggak nyata itu imajiner atau disimbolkan I.
ya, atau akar negatif 1. Coba akar negatif 1 gimana tuh ceritanya, ya nggak sih? Ribet oi. Di x kuadrat tambah 1 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan negatif 1, x sama dengan akar negatif 1. Nah itu imajiner tuh, ribet ya. Nih nggak bisa nih gitu, sudah begitu aja. Atau i simbolkan gitu. Atau biasanya ada soal-soal misalnya akar negatif 100. Nah ini bisa kita ubah akar 100 dikali negatif 1. Akar 100 kali akar negatif 1. Akar 100 itu 10, akar negatif 1 itu i, berarti 10i. Nah tuh nanti itu ya, tuh di semester atas ya sekalian, semester 7 kayaknya, semester 7 atau semester 5 nanti ya, seperti itu. Ini saya singkat-singkat aja, secara umum aja ya, gambaran ruang lingkup bilangan. Dan yang terakhir, bilangan kompleks atau gabungan dari real dan imajiner atau keseluruhan. Notasinya simple, dia disimbolkan sebagai C, kompleks gitu ya bahasa Inggris, A tambah BI. Nah, A itu bilangan real, I itu imajiner. Sudah, jadi gabungan dari keseluruhan bilangan gitu, atau bilangan real dan bilangan imajiner, seperti itu ya. Secara umum seperti itu ya ruang lingkup bilangan. Nah, untuk mata kuliah teori bilangan, mata kuliah kita ini tidak semua kita pelajari gitu ya, tapi ada batasannya, yakni kita akan mempelajari dari sini ya, dari bilangan bulat. Nah, jadi teori bilangan itu kita kajiannya bilangan bulat. Nah, seperti itu. Semester 4 ini bilangan bulat ya. Kita bahas bilangan bulat. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang keterbagian, tentang bilangan prima, tentang teorema sisa dan seterusnya. Itu bilangan bulat semua ya. Sedangkan bilangan real ini kajiannya di analisis real. Nah, sudah dapat ya analisis real 1 ya sudah. Sedangkan kompleks, nah ini nanti nih semester 7 nih kalau nggak salah nih, analisis variabel kompleks gitu ya, ribet itu. Tapi jangan takut ya, semua kita ragu ya, anak matematika pasti melalui ini semua gitu ya. Nah jadi seperti itu ruang lingkup ruang lingkup bilangan. Jadi paling luas itu bilangan kompleks tentunya ya, karena bilangan kompleks itu mencakup semuanya. Kemudian di bawahnya ada real dan imajiner, kemudian rasional dan irasional, bilangan bulat, bilangan cacah dan negatif, bilangan nol, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit. Nah seperti itu ya, kalian bisa catat ini atau pahami ya, jadi jelas itu ruang lingkupnya ya. Termasuk nanti gimana ya cara menghafalnya, bisa sih mudah ya, ini insya Allah mudah dipahami ya, dihafal, dipahami definisinya. Kalian bisa menggunakan definisi yang baik dari buku ataupun definisi versi kalian sendiri dengan melihat skupnya ya. Juga barangkali untuk mempermudah kita bikin ini deh, diagram Venn-nya ya mungkin ya. Mana ya? Saya hapus ini ya, saya hapus. Bikin diagram Venn-nya tadi. Oke, kita bikin yang kecil itu bilangan asli ya, bilangan asli atau natural number.
Di atasnya asli atau ada gabungannya tadi? Cacah ya, karena ada 0 ya. Cacah itu 0 dan asli itu gabungan dari bulat. Negatif. Berarti asli itu bilangan positif. Ini 0. Bulat ya, ada negatif juga di sini ya. Oke, seperti itu. Apalagi di atasnya bulat itu bilangan apa tadi? Rasional. Kemudian apa di atasnya rasional tadi? Irasional nggak masuk ya, karena dia tidak beririsan di sini. Rasional real ya, bilangan real. Rasional nggak masuk ya. Rasional kita bikin sini aja. Iya, irasional di sini, karena real itu gabungan dari rasional dan irasional. Sedangkan irasional nggak punya kawan ya, tidak beririsan. Kemudian apa? Paling luas kompleks. Nah, gitu aja. Ini aja sih pahaminnya. Kompleks. Imajiner nggak masuk ya, imajiner. Irasional, kompleks, real lawannya imajiner di lu ya. Imajiner bisa di sini ya, imajiner ya, imajiner. Nah, seperti itu diagram Venn ya. Imajiner ya, real bagian semuanya, imajiner oh ya, seperti itu ya, seperti itu ya diagram Venn-nya. Nah, seperti ya, ada yang asli, cacah, bulat, rasional, real, irasional, imajiner, dan secara keseluruhan bilangan kompleks. Seperti itu. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat materinya. Semoga bisa dicerna dengan baik. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya dan beri pemahaman yang mudah bahwasannya ruang lingkup bilangan itu mudah dipelajari. Dan jangan sampai salah kaprah terhadap ruang lingkup bilangan yang selama ini kita ketahui. Nah, barangkali itu juga bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya ya. Itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.